Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kita mencoba untuk mengenang kembali satu peristiwa yang mengingat kembali akan situasi para murid ketika Yesus sudah diturunkan dari kayu salib dan memasuki masa yang tenang, hening, namun juga sekaligus penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kita menyebutnya sekarang ini dengan ibadah Sabtu Sunyi, di mana kita menghayati dalam keheningan, menghayati di dalam doa untuk mencari kehendak Allah dalam setiap peristiwa yang kita alami. Pada waktu itu, para murid juga sedang berada di dalam keheningan untuk memaknai apa yang sedang terjadi, mencari kehendak Allah atas peristiwa yang mereka alami di dalam hidup. Dan baiklah kita juga melakukan hal yang sama sekarang ini, di dalam ibadah Sabtu Sunyi, di dalam keheningan kita. Karena dalam heningnya hati kita, di dalam berhentinya bicara kita akan semakin lebih peka untuk mengerti kehendak Allah. Dan biarlah kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, bukan hanya mau ngomong apa yang saya mau, tidak hanya mau menyampaikan apa yang menjadi harapan kita, tetapi berdiam diri untuk mendengar kehendak Allah menjadi sesuatu yang penting yang bisa kita kerjakan di dalam hidup. Kesempatan sekarang ini adalah kesempatan terbaik buat kita untuk mencari tahu kehendak Allah atas peristiwa yang kita alami. Peristiwa kasih Kristus berada dalam seluruh kenyataan yang kita alami. Sampai sekarang ini, di dalam hati saya yang paling dasar, menghayati dan memahami bahwa corona, virus COVID-19 itu adalah cara Allah memelihara kehidupan dan alam ini. Itu adalah mekanisme alam yang Tuhan izinkan terjadi supaya ada keseimbangan baru, ada pemulihan atas kehidupan alam semesta dan seterusnya. Bahkan ada orang yang sangat ekstrim yang mengatakan bahwa alam semesta ini penyakitnya itu adalah manusia. Karena manusialah maka polusi menjadi begitu tinggi untuk merusak alam. Karena manusialah dengan seluruh aktivitasnya membuat alam menjadi berat untuk menanggung beban. Manusialah yang sesungguhnya menjadi penyakit atas alam ini. Dan COVID-19 itu menjadi antivirus yang sesungguhnya yang dibutuhkan alam atas kehidupan. Bahkan ada yang menyebutkan sekarang dengan sekian banyak orang berdiam diri di rumah, kemudian polusi udara menjadi sangat rendah, alam menjadi semakin lebih segar, dan kemudian lapisan ozon menjadi semakin pulih dari lubang yang besar. Itu sisi-sisi yang lain yang bisa kita hayati ketika kita bicara soal COVID-19. Ada yang lain lagi yang menyebutkan bahwa sebenarnya COVID-19 bukan membuat kita dikarantina di rumah, tetapi sesungguhnya sedang memberikan kesempatan terbaik bagi orang, bagi keluarga, bukan dikarantina, tetapi didekatkan relasinya di tengah-tengah keluarga. Semakin mencari makna terpenting atas hidup di tengah-tengah keluarga. Dan juga disadarkan ulang bagaimana ibadah-ibadah kita yang senantiasa berpusat pada tempat menjadi berpusat kepada Tuhan dalam seluruh hidup yang kita jalani. Saya mengusulkan
sama seperti para murid dalam seluruh kebingungannya di malam Sabtu Sunyi itu. Di dalam kebingungan yang sama, kita sedang mencari kehendak Allah atas hidup, mencari makna dari apa yang kita alami sekarang ini. Biarlah kita mengambil banyak waktu hening untuk mencari kehendak Allah atas peristiwa yang kita alami, dan mencari kehendak Allah apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan sekarang ini, dan mencari tahu kehendak Allah atas peristiwa. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, mari kita menyatukan hati, mau berdoa, dan khusus kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang bekerja di bidang kesehatan.
yang mereka harus berjuang untuk merawat teman-teman saudara kita yang sakit, tapi juga harus berjuang karena membangun situasi yang aman dengan keluarga. Dan kita mau berdoa untuk sahabat-sahabat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang bekerja di bidang kesehatan, yang harus merawat saudara-saudara kami yang sakit, dan terkhusus dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yang mereka harus berjuang untuk merawat yang sakit, namun juga berjuang untuk menjaga anggota keluarga supaya tidak menjadi sakit dalam setiap kelelahan, dalam setiap kondisi emosional, dalam setiap tantangan yang harus diselesaikan. Kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami ini.